Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sampling non-probabilitas, yang merupakan salah satu teknik pengambilan sampel. Seperti kita ketahui bahwa terdapat dua teknik pengambilan sampel, yaitu teknik pengambilan sampel atau sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Nah, kali ini kita akan pelajari salah satunya, yaitu sampling non-probabilitas. Sampling non-probabilitas merupakan teknik pengambilan sampel di mana tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ciri-ciri teknik sampling non-probabilitas ini diantaranya adalah pemilihan tidak dilakukan secara acak. Generalisasi terhadap populasi agak sulit dilakukan dan sering digunakan dalam penelitian sosial, penelitian tentang marketing, dan sebagainya. Karena sampling probabilitas tidak praktis atau bahkan tidak dapat diterapkan. Terdapat beberapa jenis teknik sampling non-probabilitas. Di antaranya, 1. Sampling sistematis. Yang kedua, sampling kuota. Ketiga, sampling insidental. Keempat, purposive sampling. Kelima, sampling jenuh. Dan keenam, snowball sampling. Yang pertama, yaitu sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya kita memberi nomor urut ke semua populasi, lalu kita ambil sampel berdasarkan angka genap 2, 4, 6, dan seterusnya sampai dengan 50. Teknik berikutnya adalah sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu, sampel jumlah atau kuota yang diinginkan. Dalam teknik ini, jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah terpenuhi, maka pengumpulan data dihentikan. Sebagai contoh, penelitian mengenai pemikiran siswa terhadap keterampilan mengajar guru, di mana jumlah sekolah adalah 10, maka sampel kuota dapat ditentukan masing-masing 10 siswa per sekolah. Teknik sampling berikutnya adalah sampling insidental, adalah teknik pemungutan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang, orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data. Dalam teknik sampling insidental ini, pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Sebagai contoh, penelitian mengenai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan apotek B, di mana sampel ditetapkan berdasarkan karakteristik umum di atas 14 tahun dan pertama kali berkunjung ke apotek. Maka setiap pengunjung yang datang dan berusia 14 tahun ke atas dijadikan sebagai sampel. Teknik sampling berikutnya adalah purposive sampling.
Purposive sampling atau sampling purposive ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai kaitan yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui kualitas mengajar guru pada kelas RSBI, maka dibutuhkan sampel guru yang mengajar di kelas RSBI. Jenis ini sangat sesuai untuk penelitian yang tidak memerlukan generalisasi atau penelitian kualitatif. Berikutnya adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sebagai contoh, penelitian yang akan dilakukan tentang kinerja guru di salah satu SMP negeri di Yogyakarta. Dikarenakan jumlah gurunya hanya 28, maka seluruh guru dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik berikutnya adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dan begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak. Bisa diibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan sampel snowball ini. Sebagai contoh, penelitian tentang narkoba. Penelitian ini bermula dari penangkapan satu pengedar narkoba hingga akhirnya tertangkap jaringan-jaringan narkoba lainnya. Nah, demikian sampling non-probabilitas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.